نهج حياة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Taib, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Bagaimana kabarnya anak soleh sekalian? Mudah-mudahan ananda sekalian dalam keadaan sehat dan ananda semua dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, di mana sebelumnya, di pekan sebelumnya itu kita sudah memasuki di pembelajaran keempat ya, yaitu kita sudah mempelajari tentang nama-nama profesi ya, beberapa nama-nama profesi. Taib, ananda, hari ini kita akan melanjutkan lagi. Silakan sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ananda disiapkan dulu bukunya, buku Cinta Bahasa Arab. Taib. Jika sudah disiapkan, saat pimpin doa. Setelah kita berdoa, kemudian kita mulai belajar. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan doa. Kemudian sekarang ananda dibuka di halaman 26. Baik. Nah, di halaman 26 ini ananda akan menjumpai di bagian atas pojok kanan atas itu ada qawaidul loghah. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana bertanya tentang kata benda jenis mudzakkar dan kata benda jenis muannas. Nah, dan kita juga akan mempelajari bagaimana bertanya benda dan bertanya makhluk atau manusia. Nah, bertanya dengan kata tanya untuk manusia dan kata tanya untuk benda. Taib. Sebelumnya nanda kita sudah mempelajari tentang hadza ya, hadza dan ma. Nah, ma itu untuk bertanya tentang benda. Contoh ya, seperti sebelumnya itu ma hadza. Nah, ma hadza. Nah, maka jawabannya hadza. Ya. Nah, di sini kalau untuk bertanya tentang profesi, nah profesi ini adalah kata tanya yang digunakan untuk manusia. Nah, karena manusia itu memiliki profesi, maka ini melekat dengan manusia. Nah, ketika kita bertanya untuk kata tanya manusia, maka kita gunakan man. Ya, jangan kita gunakan lagi ma hadza. Nah, jangan. Ketika bertanya tentang profesi, ya, misalnya bertanya tentang guru, nah, misalnya guru, maka
kita harus mengatakan man hadza. Kita tunjuk siapa itu. Yang ditunjuk adalah manusia atau guru itu. Man hadza, maka jawabannya adalah boleh dikatakan hadza mudarrisun, atau dzalika mudarrisun, atau hadza mudarrisun. Boleh seperti itu Ananda ya. Jadi diingat ketika kita bertanya atau menunjuk atau bertanya tentang yang kita tunjuk adalah manusia, maka kita harus gunakan kata tanya man ya, man. Nah, ini kalau bertanya yang di sini adalah kata tanya untuk mudzakkar, dan di sini kata tanya untuk muannas. Nah, bagaimana cara kita tahu pemakaian muannas dan mudzakkar? Nah, seperti Ustaz sudah jelaskan sebelumnya, yaitu kita perhatikan di ujungnya sini. Ya, jika di ujungnya ada ta marbuta, maka kita harus gunakan hadhihi atau tilka. Ketika tidak ada ta marbutanya, maka kita gunakan hadza dan zalika. Tapi Anda di sini di kolom ini di halaman 26 ini sudah dipisahkan yang mana isim jenis mudzakkar dan yang mana isim jenis muannas. Nah, Anda ingat lagi ya. Jadi sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan benda dalam bentuk jenis muannas dan dalam bentuk jenis mudzakkar, yaitu kita memperhatikan di ujung katanya, di ujung kata bendanya. Ketika ada ta marbuta maka dia muannas, ketika tidak ada maka dia mudzakkar. Nah, kemudian di sini Anda kita melihat ada kata tanya yang baru, yaitu man. Nah, sebelumnya kita ketika bertanya maka kita gunakan kata ma. Kenapa? Karena man adalah artinya siapa. Man ini adalah kata tanya yang digunakan untuk manusia atau yang berakal ya. Sementara ma yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan isim selain manusia atau yang tidak berakal. Ketika Anda menanyakan profesi, maka itu berkaitan dengan manusia, berarti dia berakal. Nah, yang ditanyakan adalah yang berakal atau manusia. Anda gunakan kata tanya man hadza. Jawabannya hadza syurtiyun. Misalnya man hadza, yang ditunjuk adalah syurtiyun ya, atau polisi, maka Ananda jawabnya hadza syurtiyun atau zalika syurtiyun. Atau yang ditunjukkan man hadza, yang ditunjuk adalah mudarrisun atau guru, maka Ananda jawabnya hadza mudarrisun atau zalika mudarrisun. Baik. Ketika pertanyaannya jauh, yang kita tunjuk adalah jauh dari kita tapi masih bisa dilihat, seperti itu, maka kita gunakan kata tanya man zalika. Siapa itu? Maka jawabannya boleh, misalnya yang ditunjuk adalah dokter, tabibun, maka kita gunakan zalika tabibun untuk jawabannya, atau hadza tabibun ya. Zalika ketika yang ditunjuk jauh dari kita, atau hadza ketika yang ditunjuk dekat dengan kita. Nah, atau yang ditanyakan adalah tayyarun. Nah, maka jawabannya boleh zalika tayyarun atau hadza tayyarun. Tayyarun adalah pilot. Tayyib. Kemudian kalau muannas, maka kita gunakan man hadhihi. Jangan gunakan man hadza, itu untuk mudzakkar. Sementara muannas gunakan hadhihi. Man hadhihi, misalnya ditunjuk adalah polisi, polisi wanita atau poluan, maka kita gunakan hadhihi syurtiyun atau tilka syurtiyun, atau yang ditunjuk adalah guru perempuan, maka gunakan hadhihi mudarrisatun atau tilka mudarrisatun. Seperti itu Anda ya. Nah, berikutnya ketika kita bertanya jauh dari kita, maka kita gunakan man tilka. Siapa itu? Maka gunakan tilka tabibatun untuk menjawab yang ditunjuk jauh dari kita, atau menjawab dengan hadhihi tabibatun, atau menjawab yang ditunjuk dekat dengan
kita. Nah, seperti itu Ananda ya. Jadi ulang, ketika bertanya yang muannas, maka kita gunakan hadhihi. Man hadhihi. Ketika yang ditanyakan itu, yang kita hendak tanyakan itu adalah kaitannya yang digunakan untuk manusia atau yang berakal, maka gunakan man. Ketika tidak berakal atau benda, maka gunakan ma. Nah, seperti itu Ananda ya. Kalau muannas gunakan hadhihi atau tilka, sementara ketika mudzakkar maka kita gunakan hadza atau zalika. Baik, seperti itu Ananda ya. Nah, berikutnya silakan Ananda mengerjakan soal ada di halaman 28. Nah, di sini Ananda perhatikan kata tanyanya ya. Misalnya yang pertama ditanyakan man hadza, yang ditanyakan di gambar ini ya. Maka Anda lihat gambarnya ini gambar apa. Nah, cari gambar ini apa, gambar tabibun atau gambar mudarrisun atau gambar falahun. Apakah dia gambar dokter atau gambar guru atau gambar petani. Maka Ananda lihat. Nah, pilih di salah satunya ini ya. Jawabannya ada di sini. Silakan Ananda disilang. Nah, kemudian boleh diisi di sini, boleh juga hanya disilang ya. Baik, seperti itu Ananda ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda bisa paham ya. Kemudian Ananda bisa mengisi atau mengerjakan tugas dari Ustadz dengan baik. Silakan mengisi sesuai apa yang Ananda ketahui. Baik, demikian dari Ustadz. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda semua dan beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة